Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kontrol mekanik. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya Mukhlasin, yang kedua Muhammad Habibullah, yang ketiga M. Sudirman, yang keempat Osafa. Langsung saja ke materinya. Pengendalian mesin listrik. Dalam sistem kelistrikan dikenal dua istilah, yaitu sistem pengendalian dan sistem pengaturan. Sistem pengendalian yang akan dibahas yang menggunakan perangkat kontaktor dan alat kendali seperti saklar on, saklar off, timer, dan sebagainya. Dalam sistem pengendalian ada dua bagian, yaitu yang disebut rangkaian kontrol DC 24 volt dan sistem daya AC 230 volt. Contoh pada gambar di samping, ketika saklar S1 di-on-kan, relay Q1 akan energi set sehingga kontak 1, 2 tertutup dan lampu menyala karena mendapat suplai listrik AC 230 volt. Jika saklar S1 di-off-kan, maka Q1 dan lampu akan off. Pengaturan mesin listrik. Dalam sistem pengaturan dikenal pengaturan loop terbuka dan loop tertutup dengan feedback. Sistem pengaturan loop terbuka, hasil keluaran tidak bisa dikendalikan sesuai dengan setting. Karena dalam sistem loop terbuka tidak ada umpan balik, sistem pengaturan loop tertutup terdapat umpan balik yang menghubungkan masukan dengan hasil keluaran, sehingga hasil akhir keluaran akan selalu dikoreksi sehingga hasilnya selalu mendekati dengan besaran yang diinginkan. Setrika listrik atau rice cooker adalah contoh sistem pengaturan loop tertutup temperatur dengan bimetal. Kondisi awal bimetal pada kondisi masih dingin akan menutup sehingga kontak tertutup, sehingga arus listrik mengalir ke elemen pemanas sampai temperatur setting dicapai, maka bimetal akan terputus dan arus listrik terputus pula. Bila temperatur kembali dingin, bimetal terhubung kembali dan kembali pemanas akan bekerja lagi. Kejadian berulang-ulang kondisi on dan off secara otomatis. Komponen sistem pengendalian. Dalam sistem pengendalian ada dua kelompok komponen listrik yang dipakai, yaitu komponen kontrol dan komponen daya. Yang termasuk komponen kontrol diantaranya saklar on, saklar off, timer, relay overload, dan relay. Komponen daya diantaranya kontraktor, kabel daya, sekering, atau sirkuit breaker. Berikut ini akan dijelaskan konstruksi beberapa komponen kontrol dan komponen daya yang banyak digunakan dalam sistem pengendalian. Selanjutnya, komponen kontrol. Yang pertama, kontak normally open atau NO. Saat coil dalam kondisi tidak energized, kontak dalam posisi terbuka, dan saat coil diberikan arus listrik dan satu, maka kontak dalam posisi menutup on. 2. Kontak normally closed atau NC, kebalikan dari kontak NO. Saat coil dalam kondisi tidak energized, kontak dalam posisi tertutup, dan saat coil diberikan arus listrik dan energized, maka kontak dalam posisi membuka atau off. Kontak single pole double throw memiliki satu kontak utama dan dua kontak cabang. Saat coil tidak energized, kontak utama terhubung dengan cabang atas, dan saat coil energized justru kontak utama terhubung dengan kontak cabang bawah. Selanjutnya, komponen bantu. Dikenal dua jenis ujung kontak. Jenis pertama, kontak dengan dua kontak hubung dijumpai pada kontak relay. Jenis kedua adalah kontak dengan 4 kontak hubung. Ada bagian yang diam dan ada kontak yang bergerak ke bawah.
Jenis kedua ini terpasang pada kontaktor. Selanjutnya komponen tombol tekan atau disebut saklar on atau off. Banyak digunakan sebagai alat penghubung atau pemutus rangkaian kontrol. Memiliki dua kontak, yaitu NC dan NO. Artinya saat saklar tidak digunakan, satu kontak terhubung normally close dan satu kontak lainnya normally open. Ketika kontak ditekan secara manual, kondisinya berbalik, posisi menjadi NO dan NC. Selanjutnya komponen kontrol. Yang pertama, komponen timer digunakan dalam rangkaian kontrol pengendalian. Gunanya untuk mengatur kapan suatu kontaktor harus energized atau mengatur berapa lama kontaktor energized. Ada 4 jenis timer yang sering digunakan yang memiliki karakteristik kerja. Selanjutnya, relay pengaman arus lebih atau thermal overload relay merupakan pengamanan motor akibat adanya arus lebih atau beban lebih. Tor dipasang secara seri dengan kontak utama kontaktor magnet. Pada gambar bimetal dialiri arus utama. Jika terjadi arus lebih, maka bimetal akan membengkok dan secara mekanis akan mendorong kontak bantu NC 95 atau 96. Oleh karena dalam prakteknya kontak batu NC 95 atau 96 disambung seri pada rangkaian coil kontaktor magnet, maka jika NC lepas, coil kontaktor tidak ada arus, kontaktor magnet tidak aktif dan memutuskan kontak utama. Selanjutnya komponen daya. Yang pertama, kontaktor merupakan saklar daya yang bekerja dengan prinsip elektromagnetik. Sebuah coil dengan inti berbentuk huruf E yang diam. Jika coil dialirkan arus listrik akan menjadi magnet dan menarik inti magnet yang bergerak dan menarik sekaligus kontak dalam posisi on. Batang inti yang bergerak menarik paling sedikit 3 kontak utama dan beberapa kontak bantu, bisa kontak NC atau NO. Kerusakan yang terjadi pada kontaktor karena belitan coil terbakar atau kontak tipnya saling dekat atau ujung-ujung kontaknya terbakar. Selanjutnya, susunan kontak dalam kontaktor secara skematik terdiri atas belitan coil dengan notasi A2 atau A1. Terminal ke sisi sumber pasokan listrik 1/L1, 3L/2, 5L/3. Terminal ke sisi beban motor atau beban listrik lainnya adalah 2T/1, 4T2, dan 6T3. Dengan dua kontak bantu NO normally open 13 atau 14 dan 43 atau 44. Dan dua kontak bantu NC normally close 21 atau 22 dan 31 atau 22. Kontak utama harus digunakan dengan sistem daya saja dan kontak bantu difungsikan untuk kebutuhan rangkaian kontrol, tidak boleh dipertukarkan. Kontak bantu sebuah kontaktor bisa dilepas atau ditambahkan secara modular. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Slide ke-11, komponen daya. Bentuk versi kontaktor terbuat dari bahan plastik keras yang kokoh. Pemasangan ke panel bisa menggunakan dengan rel atau skrup. Kontaktor bisa digabungkan dengan beberapa pengamanan lain, misalnya dengan pengamanan bimetal atau overload relay. Yang harus diperhatikan adalah kemampuan hantar arus listrik. Kontaktor harus disesuaikan dengan besarnya arus beban karena berkenaan dengan kemampuan kontaktor. Pengaman sistem daya untuk beban motor-motor listrik atau beban lampu berdaya besar bisa menggunakan MCB. MCB adalah komponen pengaman yang kompak karena di dalamnya terdiri dari dua pengamanan sekaligus. Pertama, pengamanan lebih oleh bimetal, kedua pengamanan arus hubung singkat atau relay arus. Ketika salah satu pengaman berfungsi, maka secara otomatis sistem mekanik MCB akan trip dengan sendirinya. Pengaman bimetal bekerja secara termis, fungsi kuadrat, arus, dan waktu, sehingga ketika terjadi beban lebih reaksi, MCB menunggu beberapa saat. Komponen motor listrik atau MCCB memiliki 3 fungsi sekaligus. Fungsi pertama sebagai switching, fungsi kedua pengaman motor, dan fungsi ketiga sebagai isolasi rangkaian primer dengan beban.
Pengaman beban lebih dilakukan oleh bimetal dan pengaman hubung singkat dilakukan oleh koil arus hubung singkat yang secara mekanik bekerja mematikan circuit breaker. Rating arus yang ada di pasaran 16 ampere sampai 63 ampere. Pengendali pneumatik. Semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk memastikan suatu kerja. Udara yang dimanfaatkan adalah udara yang diambil dari udara lingkungan. Prinsip dasar kerja pneumatik adalah suatu sistem menggunakan udara sebagai media kerjanya. Sistem pneumatik terutama terdiri dari kompresor, motor, dan ditambah lagi dengan komponen yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut gambar pneumatik secara rinci. Sistem pengempaan, yaitu udara sedot dan dihisap atmosfer kemudian dimampatkan atau dikompresi. Di mana selama terjadi kompresi, ini suhu udara menjadi naik. Pendinginan, udara hasil kempaan yang naik suhunya harus didinginkan dan disimpan dalam bentuk keadaan sampai bertekanan sampai ke objek yang diperlukan. Ekspansi, yaitu udara diperbolehkan untuk berekspansi atau melakukan kerja. Pembuangan, yaitu udara hasil ekspansi kemudian dibebaskan lagi ke atmosfer. Terima kasih. Komponen sistem pneumatik. 1. Kompresor digunakan untuk menghisap udara di atmosfer dan menyimpannya ke dalam tangki penampung atau reservoir. Kondisi udara dalam atmosfer dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. 2. Oil and water trap. Fungsi dari oil and water trap adalah sebagai pemisah oli dan air dari udara yang masuk dari kompresor. Jumlah air presentasinya yang sangat kecil dalam udara yang masuk ke dalam sistem. 3. Dehidrator berfungsi sebagai pemisah kimia untuk memisahkan sisa uap lembab yang mana boleh jadi tertinggal waktu udara melewati unit. Komponen sistem pneumatik. 3. The air filter setelah udara yang dikompresikan melewati unit oil and water trap dan unit dehidrator, akhirnya udara yang kompresi akan melewati filter untuk memisahkan udara dari kemungkinan adanya debu dan kotoran yang mana mungkin terdapat dalam udara. 4. Restriktor adalah tipe dari pengontrol klep yang digunakan dalam sistem pneumatik. Restriktor yang biasa digunakan ada dua tipe, yaitu tipe orific dan variable restriktor. 5. Pressure regulator. Sistem tekanan udara siap masuk pada tekanan tinggi, menambah tekanan pada bilik dan mendesak beban pada piston. Katup pneumatik. Katup pneumatik merupakan salah satu komponen penting di dalam peralatan pneumatik. Fungsi utama dari katup-katup di dalam suatu sistem pneumatik adalah untuk mengubah, membangkitkan atau menghentikan sinyal untuk keperluan penginderaan, pemrosesan, dan pengendalian. Katup dibagi-bagi menjadi beberapa golongan berdasarkan fungsinya di dalam rangkaian pneumatik. Katup juga dapat dibagi berdasarkan jenis sinyal yang diterima, metode pengaktifan, metode kembali ke posisi semula, dan konstruksinya. Tipe katup pneumatik dapat dikenal melalui jumlah saluran ports yang dimilikinya. Misalnya katup dengan tipe 2, 3, 4, 5 port. Jumlah posisi kerja. Misalnya katup dengan 2, 3 posisi kerja. Metode pengaktifan. Misalnya secara manual dengan tekanan udara atau dengan solenoid listrik. Metode pengembalian ke posisi awal, misalnya dengan tenaga pegas, tenaga udara bertekanan, atau dengan tenaga listrik solenoid. Fungsi operasi khusus, misal melalui fungsi pengambilan alihan secara manual. Kelebihan pneumatik. 1. Fluida kerja yang mudah diperoleh dengan mudah ditransfer. 2. Dapat disimpan dengan baik. 3. Bersih dan kering. 4. Tidak peka terhadap suhu. 5. Aman terhadap ledakan kebakaran. 6. Kesederhanaan, mudah dipelihara. Kekurangan pneumatik. 1. Gangguan suara, bising,
2. Mudah menguap, volatil. 3. Bahan pembekuan. 4. Gaya tekanan terbatas. 5. Biaya energi tinggi. Terima kasih.